sebelumnya kita mau risk disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa segala bentuk informasi, opini, dan pengalaman yang dibagikan dalam webinar ini bukan merupakan ajakan dalam bertransaksi, atau perdagangan CFD ya, contract for difference. Karena perdagangan contract for difference atau berjangka memiliki tingkat resiko yang tinggi dan belum tentu cocok untuk semua orang. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Dan sedikit profil saya. Jadi di video teasernya kan saya sudah mengenal trading itu sejak tahun 2008. Nah pertanyaannya kan dari tahun 2008 saya kemana aja nih gitu ya. Jadi memang di tahun 2008 itu saya mengenal forex CFD secara otodidak ya. Karena di zaman itu namanya komunitas atau tempat cara belajar secara online itu masih dari sisi saya ya, itu masih sangat sedikit lah. Jadi ketika itu saya belajarnya secara otodidak nih tentang tentang apa itu pengertian itu contract size, kemudian margin, leverage, itu kita coba belajarnya secara otodidak. Karena kita kan perlu mengetahui perdagangan CFD ini tentang apa nih gitu kan, jangan sampai kita masuk tapi kita nggak tahu apa-apa gitu loh ya kan. Kemudian baru di 3 tahun kemudian, saya bekerja di sebuah perusahaan futures lokal sampai dengan 2012 dan di 2013 saya mencoba trading for living selama 3 tahun. Kemudian di tahun 2017 dan seterusnya, di situ teman-teman bisa lihat perjalanan karir ataupun tradingnya itu seperti apa sih kayak gitu ya. Dan sekarang ini posisi saya juga sedang memegang sebuah posisi forex analis ya di sebuah broker Australia. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nih. Hal apa saja sih yang perlu kita persiapkan ketika kita memiliki niat untuk menghasilkan 1 miliar pertama dari forex trading ya? Itu apa aja nih yang perlu kita persiapkan? Jadi yang pertama, ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi ya. Yang pertama itu yang jelas adalah memiliki tujuan yang jelas nih. Jadi ketika saya pribadi memiliki niat untuk menghasilkan 1 miliar pertama, itu harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi misal nih, kita kalau pengen cuan atau profit 1 miliar dari trading, itu tujuannya untuk apa? Kayak gitu loh. Kalau dalam contoh kasus saya pribadi ya, saat ini tujuannya untuk melunasi atau mempersingkat KPR nih, yang tenornya 15 tahun, dan bisa merenovasi rumah. Tipis-tipis gitulah ya. Itu nama itunya seperti itu. Pertanyaannya kan, ini sudah terjadi atau belum gitu kan? Ini sudah terjadi, makanya kita bisa sedikit sharing-sharing ke teman-teman nih, bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah apa aja ya yang saya lakukan ketika itu gitu ya, dan sampai sekarang ini gitu. Dan itu yang jelas, yang pertama adalah tujuan yang jelas gitu ya. Kemudian sumber modal. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber modal gitu ya, bisa dikatakan sebenarnya ini tuh salah satu faktor kenapa industri forex CFD sering dijadikan barang salah-salahan nih sama nggak sedikit ya, banyak orang itu menganggap industri forex CFD ini itu gimana, kesannya lebih memiliki tingkat konotasi yang negatif dibandingkan dengan saham misalnya gitu ya. Karena kenapa ini menjadi sering barang salah-salahan gitu kan? Karena tidak sedikit dari teman-teman kita itu kan memiliki, jiwa yang pemberani. Maksudnya pemberani gimana itu kan? Yaitu dengan mengambil kredit untuk bertransaksi, entah kartu kredit ataupun pinjaman gitu ya. Kemudian, kita kan jadi bertanya nih, memang salahnya di mana gitu kan? Faktanya memang tidak sedikit trader atau investor yang mengalami kerugian total gitu ya, dan tidak menyisakan sedikit pun.
Sedangkan ketika akun trading teman-teman yang teman-teman miliki ini habis total gitu ya, bukan margin call lagi, tapi kondisinya stop out, itu kan tidak ada barang yang bisa dijual kan. Maksudnya gini loh, kalau kita bisnis konven, misalnya kita beli panci kayak beli tanah gitu ya, ketika terjadi sebuah kerugian, kita ada sesuatu aset yang bisa kita jual kembali. Sedangkan kalau trading forex kan nggak ada nih. Seluruh aset ya bentuknya dalam kapital kita gitu kan. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, monggo kalau mau berkomentar gitu ya. Tapi kalau dari sisi opini saya, yang sering terjadi karena faktor pinjaman gitu loh. Nah, sekarang kita nanya idealnya gimana itu kan? Seyogianya lah gitu kan. Memang seluruh modal eh, itu idealnya memang bukan berasal dari pinjaman atau yang memiliki kewajiban untuk pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Kayak gitu ya misalnya, oh setiap sebulan sekali saya harus menyisihkan sekian ratus ribu, sekian juta rupiah untuk menyicil modal yang saya pinjam untuk trading kayak gitu. Tapi kalau sampai sumber modal itu menggunakan dari sisi pinjaman gitu ya, atau sejenisnya lah gitu ya, maka selamat, kalian baru saja mengambil satu langkah mundur untuk mencapai istilah ketenangan batin. Kayak gitu. Oke. Ini soalnya kalau kita ngomongnya rada kontroversial gitu, tapi kita berdasarkan fakta ya, agar di sini teman-teman tidak mengalami apa yang dialami oleh teman-teman yang lain nih. Terus yang ketiga, itu tentang pengelolaan keuangan nih, gitu. Kita bukan berbicara tentang risk to reward ratio and so on, bukan ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang pengelolaan keuangan, memang kesannya kayak terlalu teori gitu kan ya. Tapi memang ini tuh penting banget gitu loh. Kenapa? Jangan sampai nih, setelah kita mengeluarkan sejumlah modal untuk mencapai 1 miliar pertama ya, nggak punya dana darurat gitu loh. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena banyak sekali contoh di luar sana yang sudah modalnya pas-pasan gitu ya, kemudian eee, kita nggak punya bantalan ketika terjadi sebuah kondisi darurat, misalnya gitu ya. As we know lah, jadi, eee, dalam hidup ya, kita kan begitu banyak faktor X nih, begitu banyak faktor X ya. Dan terutama jika bisnis, forex ini tidak berhasil, itu yang perlu dipastikan itu tidak menggoyangkan kondisi finansial kalian. Selamat datang teman-teman yang baru gabung. Ini teman-teman nggak ketinggalan kok, jadi nanti ini masih awal-awal doang. Ini kita masuk ke hal apa aja sih yang diperlukan gitu ya, ketika kita mau mencapai 1 miliar pertama dari trading nih, gitu. Jadi tujuannya setelah kita mengeluarkan sejumlah modal gitu ya, untuk trading forex, itu jangan sampai kalau bisnis ini tidak berhasil, jangan sampai teman-teman itu kondisi finansialnya jadi goyang. Misal kalau setelah mendapat sebuah kerugian gitu ya, itu jangan sampai goyang. Dan kalau kita berbicara tentang pengelolaan keuangan, pastikan budget yang sudah ditetapkan untuk dijadikan sebuah modal trading forex itu tidak melebihi budget yang sudah dianggarkan. Berapapun ya nominalnya, entah $500 atau 1.000 atau $10.000, yang penting jangan sampai melebihi budget. Maksudnya kondisinya kenapa kita mengungkap istilah kelebihan budget gitu ya? Karena seringkali saya temui juga gitu ya di lapangan, tadinya budgetnya cuma 1.000, kemudian mengalami apa coba? Sebuah floating loss. Mengalami mengalami floating loss yang terjadi apa? Melakukan sebuah inject atau top up atau menyetorkan sejumlah dana kembali ke akun trading kalian untuk menahan sebuah posisi yang sedang merugi gitu loh. Itu ya.
Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangannya, kalau dari apa yang saya lakukan seperti itu, gitu ya. Kemudian yang keempat, penghematan. Jadi gini teman-teman, sekedar sharing aja ya. Eee, kalau kita berbicara tentang penghematan, dari ini kan faktor yang perlu dinalar aja sih, dinalar gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, memang, semua barang yang kita beli itu ya, ditujukan untuk kebutuhan primer. Kebetulan kalau saya pribadi bukan tipikal orang yang terlalu royal dalam berbelanja gitu ya, meskipun itu sangat manusiawi gitu loh, sangat manusiawi. Misal misal maksudnya kebutuhan primer itu gimana sih? Oh, saya kalau trading, saya lebih nyaman itu kalau menggunakan PC atau laptop nih, gitu ya, menggunakan PC atau laptop untuk trading gitu kan. Dan nanti pun akan dihadapkan dengan berbagai pilihan kan. Kalau kita mau beli laptop atau PC gitu ya, mulai dari kelas 5 jutaan gitu kan, sampai dengan puluhan juta nih. Jadi, eee, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kita gitu loh. Sedangkan kalau trading sendiri kan sebenarnya, pakai Core i3 doang gitu ya, Gen 11, Gen 13, atau Gen 14 dari Intel tuh sudah jauh lebih dari cukup sebenarnya gitu loh. Nggak mahal-mahal amat. Jadi kalau kalian, lihat yang di sosial media ya, trader dengan 6 layar, 8 layar gitu ya. Kalau menurut opini saya pribadi pribadi sih, saya di sini duduk sebagai seorang praktisi gitu ya. Jadi nggak perlu gitu loh, apa namanya, pakai layar sampai 3, 6, apa 8 layar, nggak perlu gitu. Bahkan ya di awal-awal trading saya juga hanya menggunakan satu layar doang gitu loh, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penghematan lagi nih, eee, nggak perlu terlalu makan gengsi. Jadi ini kan, berdasarkan apa yang saya alami di sekitar saya gitu ya. Maksudnya gengsi itu gimana sih? Contoh sederhana tuh masalah soal iPhone, soal iPhone. Jadi ada suatu kelompok atau komunitas tertentu, setiap rilis iPhone terbaru, saya harus beli gitu loh, kayak gitu ya. Eee, kalau kita sangat capable of, ya it's really bukan masalah gitu ya, tapi kita di sini berbicara, duduk dan berbicara untuk kaum-kaum yang mainstream lah, gitulah ya, middle income gitu kan. Jadi bukannya saya nggak suka iPhone ya, jadi gitu loh. Tapi ya, eee, ada suatu kondisi kalau kita memang masih bisa menggunakan handphone yang optimal gitu ya, kenapa harus menunjukkan bahwa kita berhasil nih, eee, apa namanya, menggunakan iPhone Pro Max lah, and so on gitu loh. Jadi, eee, sederhananya ini baru soal gadget ya, belum soal hal lainnya gitu ya. Jadi maksudnya penghematan, itu ya kalau dari apa yang saya lakukan adalah hanya membeli sesuatu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, kayak gitu. Karena bagi saya, sebenarnya 1 M pun sebenarnya itu nothing gitu loh sebenarnya, nothing untuk, di zaman sekarang ya, gitu. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan nih sebelumnya, atau mungkin ada komentar gitu kan, dari apa yang teman-teman alami juga gitu loh. Next ya, yaitu tentang motivasi dan disiplin. Jadi kalau kita berbicara tentang motivasi dan disiplin itu memang iya memang benar apa adanya gitu ya. Kebetulan saya pribadi bukan seorang tipikal yang, tukang motivasi hebat, bahkan saya kecenderungannya demotivasi, tujuannya untuk kita menjadi lebih baik dan agar terhindar menjadi hal-hal yang seperti yang pada orang umum lakukan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang motivasi dan disiplin gitu ya teman-teman ya, tanpa adanya kedua hal ini menurut opini saya nih, untuk mencapai 1 miliar pertama itu bisa dikatakan bukan hal yang mudah gitu loh, faktanya gitu. Karena, sepengalaman saya pribadi, jangankan untuk 1 miliar, proses pelunasan KPR itu sendiri ya, lumayan membutuhkan sebuah konsistensi dan mindset yang kuat. Karena untuk teman-teman yang baru gabung nih,
Tadi di poin nomor 1 ya, tujuan yang jelas tuh apa? Kalau saya pribadi, tujuannya adalah ketika itu adalah untuk pelunasan rumah dan bisa merenovasi rumah. Jadi jangan sampai kita nggak punya tujuan yang jelas. Ya saya pengen punya uang sebanyak-banyaknya, sehingga saya bisa membeli suatu barang yang yang bisa saya inginkan kapanpun, dimanapun, gitu kan. Kalau menurut saya pribadi itu terlalu terlalu apa ya? Mungkin teman-teman bisa simpulkan sendiri lah kayak gitu ya. Tapi kalau apa yang saya alami, saya memiliki tujuan yang jelas. Saya mau ngapain nih dengan modal saya, gitu kan. Jadi semuanya tentang motivasi dan disiplin. Mungkin teman-teman yang hadir di sini nanti bakalan nanya, emang hasilnya gimana sih Bang? Nanti ya kita sharingnya di akhir-akhir ya. Oke, nah kalau teman-teman tanya, strategi trading apa sih yang saya gunakan untuk mencapai 1 miliar pertama? Kebetulan nih, kalau saya pribadi, fokus utamanya itu hanya di analisa teknikal. Loh Bang, kalau trader kan seharusnya bisa mengerti semuanya nih, analisa fundamental, analisa sentimen gitu kan. Jadi analisis itu kan ada 3 ya teman-teman. Technical, fundamental, dan sentimen, kayak gitu. Jadi kenapa saya hanya fokus ke technical, jadi di mana dalam kasus ini ya, ketika saya analisa, saya itu membutuhkan analisa entry dan exit yang pasti-pasti aja. Bukan pasti profitnya loh ya, tapi yang jelas saya harus entry di harga mana, exit di harga mana nih. Dan dalam hal ini, saya menggunakan alat analisa Fibonacci retracement untuk melihat golden ratio serta untuk melihat potensi penerusan tren yang ada, gitu sih. Jadi Fibonacci retracement kan tujuannya untuk melihat sebuah potensi penerusan tren. Tapi kalau marketnya sideways ya boncos juga sama gitu. Jadi dan untuk tipe indikator osilator ya atau momentum itu yang saya gunakan cuman stokastik, that's all. Jadi kalau teman-teman lihat ratusan atau ribuan alat analisa indikator gitu ya, yang di-sharingkan di grup Telegram, di TikTok, atau di YouTube, atau dimanapun, kembalinya setelah kita mempelajari hal itu, atau kita berguru dengan seorang master trading di Indonesia, di sosial media yang sangat terkenal, pada akhirnya setelah teman-teman belajar, itu semuanya kan ke diri kita sendiri nih. Kita mau percaya dengan alat analisa ini iya atau tidak gitu loh. Itu aja sih poinnya. Gitu ya. Terus selain Fibonacci retracement dan osilator, berikutnya itu saya juga pakai alat analisa chart pattern, semacam ya triangle ascending, descending gitulah ya. Dan berhubung saya alirannya untuk melihat tren, yang saya perhatikan juga adalah bear dan bull flag. Seperti itu aja sih. Gitu. Selamat datang teman-teman yang baru gabung. Nanti kalau kalian telat gitu ya, entah kapan ini recordingnya dikeluarin, mungkin bakalan sebulan atau 2 bulan lagi kayaknya kalau untuk diupload di YouTube ya. Untuk teman-teman yang baru gabung, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Sekarang kita masuk di strategi trading apa sih yang kita gunakan gitu ya. Dan kalau soal chart pattern, kemudian saya juga menggunakan hidden divergence gitu ya, itu hanya sebagai second opinion. Tapi kalau main course-nya, cara analisanya saya itu hanya menggunakan Fibonacci retracement dan momentum. Udah itu aja sih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nih. Kita nggak bakalan ngebahas masalah strategi tradingnya ya. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat cara analisa saya seperti apa, kalian bisa subscribe ke YouTube Akademi Admiral ya. Akademi Admiral, di situ kita sharingnya dengan cara yang sama, ada gitu aja. Saya nggak mungkin menggunakan alat yang berbeda-beda gitu loh. Biasanya kan biar kelihatan keren gitu kan, enggak juga gitu. Enggak. Alat analisa ya gitu-gitu doang sih. Intinya
kalau saya alirannya IBAS gitu ya. Intinya buy atau sell. Kemudian stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana, risk to reward ratio-nya berapa ya. Kita bacanya dari situ aja sih. Gitu ya. Tapi teman-teman di sini jangan beranggapan kalau sudah pakai Fibonacci sama stokastik hasilnya bakalan selalu positif, itu enggak juga gitu loh ya. Pertanyaannya, saya menggunakan alat analisa ini sebenarnya ya enggak lama-lama amat sih. Saya baru pakai alat analisa ini itu sekitar tahun 2017 gitu lah. 2017, 2018 itu yang saya gunakan. Dan saya selalu menggunakan itu kan. Jadi pertanyaannya, apakah membosankan gitu kan? Menggunakan alat analisa yang sama terus, oh ya memang sangat membosankan, itu pasti. Itu tapi kalau kita nggak kenal yang namanya konsistensi dalam penggunaan alat analisa, gitu kan? Ya kita bakalan jadi sahabat sahabat KPR 15 tahun lah, kasarannya kayak gitu. Kasarannya gitulah. Oke. Jadi kalau teman-teman tanya strategi trading apa yang saya gunakan, itu saya hanya menggunakan Fibonacci retracement, stokastik, terus chart pattern gitu ya. Itu doang sih gitu loh. Next ya. Sekarang kita berbicara setting level psikologinya untuk mencapai 1 miliar pertama kita harus gimana ini gitu kan. Jadi sebelum kita ngebahas soal hasil dan cara detailnya seperti apa ya, kita bahas dulu dari satu hal ini. Dari apa yang saya lakukan ya untuk mencapai level 1 miliar pertama, dan mungkin untuk teman-teman yang hadir di pagi hari ini, apaan sih bro 1M itu kan kecil banget. Iya saya tahu, tapi mungkin ada nggak sedikit juga kan teman-teman yang hadir di pagi hari ini belum mencapai angka itu tuh gitu kan. Pak, ada pertanyaan nih Pak, mau tanya kan Bapak biasa TPSL-nya 1:1, itu win rate-nya berapa? Nah, gini ya Pak, ini kita jawab nih. Untuk TPSL 1:1, win rate-nya saya, kalau saya hitung ya, itu hanya sekitar 30-40% doang. Kayak gitu. Nanti kenapa sih cuma 30%, 40% gitu kan? Itu jawabannya ada di golden ratio Fibo, Pak. Kalau kita berbicara tentang teknikalnya nih. Kayak gitu. Jadi kita jawab sekali lagi ya, Pak ya. Untuk win rate, jujur Pak, kalau saya pribadi, saya tidak pernah menghitung apa itu win rate. Dari saya nggak sama sekali enggak loh, karena dalam trading saya fokusnya hanya satu hal, untuk menghasilkan gitu ya. Titik. Kalau kita berbicara tentang sorry, win rate gitu ya, terus kemudian drawdown, itu kan temanya kalau menurut opini saya itu untuk barang jualan kan sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita fokus terhadap trading, terhadap metode yang kita gunakan, ya fokusnya hanya hasil. Apakah saya menghasilkan ya atau tidak dengan alat analisa dan sama level konsistensi yang saya lakukan nih, kayak gitu Pak. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau soal win rate, drawdown dan lainnya, jujur saya nggak terlalu ambil pusing ya, karena saya paham terhadap pembahasan ini tuh bagus, tapi nggak sedikit juga pada akhirnya berputar di situ aja nih. Berbicara tentang win rate, berbicara tentang drawdown gitu kan ya. Seperti itu. Itu dari sisi opini saya. Intinya, once kita punya sebuah metode analisa dan sudah kita backtest, kemudian di forward test selama berbulan-bulan, bertahun-tahun ternyata menghasilkan, maka ya tidak perlu ada yang perlu dikhawatirkan dengan istilah win rate. Itu aja sih menurut opini saya, Pak. Oke, thank you nih, Pak, udah memberikan pertanyaannya. Teman-teman yang lain monggo ya, kalau ada pertanyaan langsung aja gitu loh. Karena kalau kalian diem, wah rugi banget maksudnya kita sharing lah bareng-bareng gitu ya.
gitu. Jadi kembali lagi nih untuk setting level psikologinya harus seperti apa gitu ya. Jadi kalau dari apa yang saya lakukan untuk mencapai 1 miliar pertama, setup psikologinya itu seperti apa sih? Jadi memang kalau kita ngebahas soal level psikologi, biasanya memang erat dengan persoalan berapa hasil yang kita inginkan setiap kita entry ke market nih. Karena kenapa saya membuat statement seperti itu? Istilah overtrade itu pada umumnya ya sering terjadi karena faktor profit yang kita hasilkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Sedangkan nggak sedikit teman-teman yang mencoba untuk fokus ke trading forex, mereka nggak tahu saya tuh pengennya di angka berapa sih, kayak gitu loh. Jadi pengennya ya di mindset tuh nggak ada pikiran, saya pengennya profit berapa gitu loh. $10 kah? 100? $1.000 atau berapa nih yang kita pengenin gitu kan. Kalau enggak ya trading terus dulu, overtrade gitu kan. Overtrade tuh overtrade menurut saya ya, overtrade itu akan hilang kalau dalam satu kali sesi trading, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang teman inginkan nih. Kalau jadi gini, kita ulangi lagi lah ya gitu intinya, eee, teman-teman harus berani menjawab ke diri sendiri. Hasil yang saya inginkan dalam trading itu berapa sih sebenarnya? Dalam satu sesi lah, kita nggak usah ngomongin per bulan atau kuartal dalam setahun, nggak usah yang muluk-muluk. Yang di depan mata dulu deh, gitu kan. Sekali entry saya pengennya berapa, gitu aja. Dalam rupiahnya kalau perlu, gitu ya. Jadi gini, gimana ya ngomongnya ya. Jadi kalau ngomongin level psikologi ya, untuk teman-teman yang baru datang, jadi saya ulangi sekali lagi, tujuan saya untuk mencari 1 miliar pertama itu kan satu untuk eee, pelunasan rumah yang di belakang ini gitu kan, dan bisa, merenovasi rumah sedikit-sedikit. Jadi gini, seiring setelah proses pelunasan rumah itu selesai gitu ya, kalian jangan bayangin rumah yang saya tempati itu harganya 4M, kayak di Podomoro atau di Summarecon, enggak sih. Kita hanya rumah sederhana aja, rumah rakyat gitu. Setelah proses pelunasan rumah gitu ya, tidak berselang 2 bulan, kita itu memiliki rencana untuk merenovasi rumah nih, gitu kan. Merenovasi rumah menjadi 2 lantai, yang memang secara biaya ketika kita, meningkat rumah gitu ya, jadi 2 lantai, itu kan biayanya memang kurang lebih hampir setara dengan pembelian 1 unit rumah di daerah saya gitu ya. Mungkin kalau daerah, perumahan elit macam di Peak and so on itu mungkin ya beda cerita cerita lagi gitu ya. Jadi Bang, setara dengan 2 lantai, yang memang secara biaya itu kan mahal gitulah ya, gitu. Oleh karena itu, gitu ya, muncullah sebuah angka Rp7.000.000 per minggu. Dari angka 7 juta itu apa sih? Angka 7 juta ketika saya melakukan sebuah renovasi, Rp7.000.000 per minggu itu adalah biaya tukangnya doang, tanpa semen and so on and so on and so on gitu ya. Jadi karena saya melihat angka tersebut, maka secara naluriah gitu ya, saya memiliki niat untuk setiap saya mendapatkan profit dalam satu kali trading, yaitu sejumlah $500. $500 kalau sekarang kan equal to Rp9 juta, gitu ya. Maka tercetuslah, oke, berarti saya menginginkan dalam satu kali sesi trading, saya menginginkan profit $500. Tapi kalian jangan berpikiran harus profit gitu, enggak loh ya. Saya sama sekali nggak bilang harus profit, enggak, sama sekali enggak gitu loh. Dan kembali tentang masalah level psikologinya ya, dan ketika angka tersebut sudah terpenuhi, maka tidak ada nggak bakalan ada trading lagi di hari itu, gitu loh. Jadi once $500 ini achieve gitu ya, saya nggak bakalan trading lagi, gitu loh. Arti arti kata apa sih teman-teman?
kita itu harus tahu kapan kita harus berhenti, kayak gitu loh. Kalau kita nggak berhenti, maka market-lah yang membuat Anda berhenti, dan itu fakta. Saya pernah ngalamin nggak? Oh, tentu saja pernah, gitu ya. Pernah dipaksa berhenti oleh market. Maksudnya dipaksa berhenti oleh market itu gimana sih? Anda mengalami margin call dan stop out. Udah, itu faktanya, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini bakalan nanya nih kan, lah kok berhenti di angka $500 doang, kenapa gitu kan? Sederhana sih, karena hari sial itu tidak ada di kalender. Gitu ya. Ini teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Monggo ya, santai aja sih. Siapin kopinya, cemilannya. Ini hari Minggu pagi. Jadi, salah satu alasan kenapa sih juga saya berhenti di $500, bagi saya itu gede ya. Bagi saya itu gede, nggak tahu teman-teman di sini ya. Bagi saya itu kalau $500 sekarang itu kan equal to 9 jutaan. Nah, sekarang dolar kan 16.200 something gitu ya. Oke. Jadi salah satu bukan salah satu tujuan lain. Kenapa saya berhenti di $500? Sederhana, biar nggak edik kecanduan kayak gitu. Oke. Terus kesimpulan yang bisa kita ambil dari level psikologi seperti ini apa sih? Seberapapun besar modal awal teman-teman ya, itu harus memiliki tingkat target exit yang realistis gitu loh. Jadi jangan sampai terlalu muluk-muluk gitu loh ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini nih. Kita mulai masuk ke hal yang rada menarik nih ya. Pertanyaannya kan sederhana. Untuk mendapatkan profit $500 ya, emang kita butuh modal berapa gitu ya? Oke. Kalau kita berbicara tentang butuh modal berapa gitu kan, ini kan sebenarnya salah satu pertanyaan utama kan. Oke, lu bilang lu bisa dapetin 1M nih. How gitu kan, caranya gimana? Yang jelas, $500 per satu kali sesi trading itu bukan dari 2,6 juta gitu ya. Yang kemudian tiba-tiba lu bisa beli Pajero gitu kan. Canda, Bro. Gitu ya. Jadi modal yang dibutuhkan untuk mencapai 1 miliar pertama dari pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Memanglah bukan suatu hal yang murah dan yang mudah, yaitu sejumlah 10.000 US floating rate ya. Dan itu pun juga hasil dari menabung dari beberapa bulan dari proyek-proyek sebelumnya nih. Ada pertanyaan lagi nih Pak Brian ya. Pak, kalau profit $500 berhenti, kalau loss berapa dolar baru berhenti Pak? Anggap kita kurang beruntung aja hari itu. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang sedikit rada teknikal nih Pak ya, Pak Brian ya. Jadi setiap kita trading, oke $500 kita berhenti. Kalau rugi di berapa gitu kan kita berhentinya. Kalau dari apa yang saya alami, ketika mendapat kerugian $1.000 saya berhenti di hari itu. Kayak gitu. Dan itu gede, Pak. Kita sekali lagi ya, kita jawab ya Pak Brian ya. Sorry tadi saya belum klik jawab. Kalau profit $500 berhenti, kalau loss berapa dolar baru berhenti Pak? Anggap kita kurang beruntung aja hari itu. Jadi yang saya lakukan ketika itu adalah ketika terjadi loss $1.000, 700 atau $600 gitu ya, saya berhenti di hari itu. Dan kita baru melihat lagi di keesokan harinya atau di beberapa hari ke depan untuk proses recovery-nya. Gitu Pak Brian. Jadi ya emang harus tahu kapan berhentinya kan. Jadi kita jangan ngomongin masalah manisnya doang, asarannya gitu Pak Brian. Selamat datang untuk teman-teman yang baru gabung. Kalau kalian ketinggalan, kalian bisa menyaksikan recordingnya
entah sebulan atau 2 bulan lagi ya di YouTube kita. Karena time is money, right? Jadi ya kita harus menghargai waktu yang kita miliki. Nggak bisa beli di apotek misalnya kan. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung, kalau kalian ada pertanyaan silahkan ya. Oke, nah sekarang kita masuk, kita ulangi sekali lagi ya. Emang butuh modal berapa sih? Jadi berdasarkan apa yang saya jalani, modal yang dibutuhkan yaitu sejumlah $10.000. Dan itu pun juga hasil menabung dari proyek-proyek sebelumnya. Di sini teman-teman mendengar kata menabung kan? Jadi kalau kata menabung, itu masuknya tadi ke faktor penghematan tadi. Ya, karena kalau apa yang saya alami, kita nggak akan, saya pribadi, saya kan bukan seorang yang memiliki privilege siapa, itu kan enggak ya. Jadi mau nggak mau ya, kita melakukan cara yang ya menabung untuk mendapatkan modal $10.000, ya nggak bisa kita jebol-jebolin duit tiap tahun 30 juta untuk beli iPhone doang gitu ya. Nah, nggak bisa gitu loh. Kalau selama kita penuh dengan gengsi, kemudian orang harus tahu bahwa kita ini sudah berhasil sukses, itu mustahil bagi saya kan. Mungkin kalau teman-teman di sini kan, adalah bro, cuman $10.000 itu kan cuma 160 juta gitu kan. Karena kan kita di sini kita berbicara yang pada umumnya ya, gitu kan. Tidak semua orang kan memiliki cash keras 200 atau 500 juta di ATM-nya, gitu ya. Jadi sekali lagi, modal $10.000 pun itu saya menabung gitu loh. Sejuta demi sejuta, 10 juta demi 10 juta, ditabung barulah kita bisa memiliki kemampuan untuk deposit senilai $10.000 gitu ya teman-teman ya. Kemudian mungkin di sini teman-teman nanya dong kan, gimana caranya dari modal $10.000 bisa dapat $100.000 lebih gitu ya. Dari kalau 1M itu kan bukan 100.000 ya. 1M kalau sekarang itu berapa sih, kok jadi penasaran. 1M kalau sekarang itu kan kurang lebih cuman 62.500 ya, kita buletin ke atas $63.000 lah. Cuman sekitar $63.000 gitu ya. Jadi caranya seperti apa sih? Jadi kalau teman-teman di sini kan melihat postingan di sosial media ya, dimanapun lah gitu kan ya, entah di Twitter atau di Facebook, di TikTok apalagi itu kan orang tiba-tiba pakai Lamborghini and so on. Itu kan hasilnya pada fantastis gitu kan. Wah, pada berhasil semua nih. Saya bekerja keras and so on gitu kan. Tapi kita kan nggak bisa menyimpulkan ini beneran atau enggaknya hanya dalam waktu 15 detik video TikTok atau di Instagram Reels gitu kan nggak bisa gitu kan. Jadi gini teman-teman, kalau kita berbicara caranya seperti apa gitu kan, ya memang bukan suatu hal yang mudah. Jadi gini loh, terkait dengan yang masalah sosial media tadi ya, profitnya entah ada yang 100% per hari, 30.000% per bulan atau sejenisnya deh. Tapi yang sering jadi pertanyaan kita kan sederhana nih. Mereka itu dapatnya dengan cara apa sih gitu kan? Dengan cara apa mereka dapatnya? Kemudian dari modal berapa? Kan gitu. Dari modal berapa? Apa modal 2,6 juta lagi gitu kan? Kan nggak tahu nih. Nah, untuk caranya mendapatkan 1 miliar pertama, yang saya lakukan adalah menjadi seorang provider copy trade gitu. Detailnya seperti apa? Kita langsung menuju ke slide berikutnya ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin sharing, ada yang sudah pernah dengar copy trade apa belum nih, gitu ya. Udah ada apa belum? Boleh komentar. Jadi gini teman-teman, di slide ini ya, kita akan bongkar rahasianya ya, bagaimana how to multiply your earning, gitu kan. Jadi kalau menurut opini saya pribadi, untuk mendapatkan 1 miliar pertama, meskipun dari modal $10.000, itu cukup membutuhkan waktu yang panjang.
Cukup panjang. Thank you Pak Anjuni ya, Pak Indra ya, udah respon. Jadi gini Pak, kalau di dunia futures CFD gitu ya, itu ada namanya istilah social trade atau copy trade. Itu adalah the way how you multiply your earning, melipat gandakan hasil yang Anda dapatkan ketika trading, gitu ya. Jadi berbicara tentang copy trade, sekitar sejak tahun 2000 bukan Bapak ya. Oh, Ibu, sorry. Ya, sorry Bu Indra ya. Jadi copy trade sebenarnya sejak tahun 2018-an, saya pribadi juga fokus ke sebuah fitur yang namanya copy trade. Sebenarnya kalau fitur copy trade itu sudah jauh ada sejak tahun 2018 ya, yaitu dengan sebenarnya kalau kita bicara copy trade, yaitu kan dengan cara menyalin atau mengcopy posisi trading, gitu kan, sesama akun di dalam satu broker yang sama. Misal akun A dan akun B, lokasinya di broker C gitu kan, ya ini tercopy. Kalau si trader A melakukan buy, trader B-nya juga melakukan buy gitu loh. Jadi istilahnya selamat tinggal istilah sinyal trading. Ngapain sinyal trading gitu kan? Kalau bisa menggunakan copy trade. Kalau sinyal trading kan gini faktanya nih. Si adminnya ngetik nih gitu kan di grup Telegram, buy sekarang gitu kan, target exit sekian. Harganya udah lari kemana? Kita lihat Telegram sinyalnya jam berapa gitu kan. Bagi saya sinyal trading itu lucu gitu. Ngapain juga kita sharing sinyal trading gitu kan? Dinalar aja sih. Nah, jadi copy trading itu sebenarnya itu kan ada dua tipe. Ada yang mengcopy sebuah posisi di satu broker yang sama, atau mengcopy posisi dari broker yang berbeda. Kayak gitu. Saya nggak mau ngejelasin terlalu detail di sini ya, soalnya ini bakalan bisa jadi sebuah topik yang berbeda. Di sini kita fokus how to multiply your earning dulu. Ya. Jadi sekali lagi mungkin di sini kan teman-teman sudah ada yang pernah dengar copy trade belum ya? Boleh share di kolom komentar. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih gitu kan, copy trade itu yang saya jelasin tadi ya, yaitu dengan mengcopy posisi trader A entah sesama di broker yang sama atau di broker yang berbeda. Itu copy trade. Pak Brian, sudah ya? Siap-siap. Oke, jadi gitu ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, yang saya lakukan waktu itu adalah jenis seorang provider copy trade yang di dalam satu broker yang sama. Jadi saya membuka layanan jasa copy trade gitu kan. Kemudian ada seseorang yang membutuhkan jasa saya nih untuk mengcopy posisi trading saya gitu kan. Nah, ketika itu terjadi seseorang mengcopy posisi copy trading saya menerapkan sebuah charge yang namanya profit sharing. Itu konsep dasar sederhananya seperti itu. Jadi untuk teman-teman di sini yang pengen menjadi seorang provider copy trade gitu ya, benefitnya itu apa sih gitu kan? Benefitnya kalian tuh bisa menerapkan jumlah profit sharing sebelumnya ketika ada seorang investor ingin mengcopy posisi Anda. Ini saya coba detailin ya. Semisal nih, modal kalian sama deh kayak saya waktu dulu, modalnya di $10.000 gitu ya. Dan untuk sistem profit sharing di setup, biasanya tuh kisaran 10% hingga 50% nih dari profit yang dihasilkan dari kurun waktu tertentu. Entah sehari, entah seminggu, atau sebulan gitu ya. Biasanya ini tergantung dari kebijakan atau sistem copy trade dari broker yang kalian gunakan. Apapun brokernya gitu ya.
Oke. Jadi besarannya 10 sampai 50% kayak gitu. Jadi kita ambil contoh deh, misal kalian menerapkan profit sharing sejumlah 20%, 20%. Kemudian ada seorang investor atau follower menggunakan jasa copy trade teman-teman nih. Misal seorang investor, Mas, saya mau deposit ya, pakai $1.000, saya mau follow Anda, gitu kan. Kemudian selang beberapa hari terdapat sebuah keuntungan sejumlah $100, gede kan itu, 10% dari 1.000 kan. Terdapat sebuah keuntungan 10%, yaitu $100 gross, gitu kan. Kemudian berapakah profit share yang kalian dapatkan jika teman-teman menjadi seorang provider? Yaitu $100 dikali 20%. Di situ teman-teman kan dapatnya $20 kan? Kayak gitu. Jadi itulah sedikit banyak konsep copy trade, yaitu kita mendapatkan profit sharing dari orang-orang yang nge-follow kita. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kira-kira bisa ngerti nggak gitu kan konsep dasarnya. Jadi saya buka nih modal saya di berapapun lah teman-teman ya. Saya nggak memaksakan di $10.000 berapapun gitu ya. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kan. Nah, kemudian ada yang follow, jumlahnya $1.000. Kemudian karena kalau rugi, oke, pertanyaan bagus. Ini saya ulangi sekali lagi ya. Jadi kalau ada profit $100, teman-teman dapat 20%-nya. Si investor netnya di $80, teman-teman dapat $20. Gitu ya. Kan 20% dari 100. Kemudian dari Bu Indra nih, kalau rugi bagaimana Mas Ino? Jadi konsepnya copy trade itu yang saya pahami dan yang saya pelajari dari hampir berbelas broker forex yang menyediakan fitur tersebut ya. Ketika kita menjadi seorang provider atau penyedia jasanya nih, kemudian kita mengalami kerugian, misal kita mengalami kerugian 10% dari modal, dan si investor yang masuknya $1.000, modalnya tinggal $900, maka tidak akan pernah terjadi sebuah profit sharing sebelum modal si investor kembali ke $1.000. Kayak gitu. Dan perbedaan copy trade dengan yang sejenis, copy trade itu investor pada umumnya tidak mengetahui siapa orang pilotnya atau providernya, karena lebih kecenderungannya tidak terlalu terbuka ya, seperti akun PAM atau MAM gitu. Tapi yang jelas gini teman-teman, untuk menjadi seorang provider itu juga perlu dibekali dengan beberapa hal yang penuh dengan risk disclaimer ya, bahwa jangan pernah sekali-kali Anda itu menjanjikan sebuah nominal persentase tertentu yang bisa Anda dapatkan jika seseorang mengikuti Anda. Wah, itu bisa disu, gitu loh. Itu kan udah masuk jalur hukum. Jadi jangan pernah satu kali pun menjanjikan keuntungan gitu ya. Jangan banget. Dan itulah yang menyebabkan beberapa praktisi forex tiba-tiba menghilang gitu ya. Karena faktor menjanjikan sejumlah keuntungan tertentu. Gitu. Maksudnya ketika seseorang berani ngomong, "Saya bisa memberikan 10% per bulan, Pak, minimal." You are just too naive. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanya, sekali lagi, cara saya dengan seperti apa melipat gandakan, istilahnya melipat gandakan gitu ya. Sebenarnya kan bukan melipat gandakan, itu work hard sebenarnya gitu loh. Untuk mencapai 1 miliar pertama itu bukan perkara mudah. Konsistensinya kayak orang gila aja gitu loh. Dan Anda harus mampu menekan seluruh bentuk keinginan Anda dalam pembelian barang sekunder ataupun tersier gitu loh. Faktanya seperti itu. Karena Indonesia itu kan termasuk negara yang sangat royal kan untuk
istilah having fun. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanya caranya seperti apa, saya menggunakan fitur copy trade. Karena honestly, jujurly gitu ya, eh, untuk menghasilkan 1 miliar pertama, meskipun dari modal $10.000 di forex CFD ya, itu bukan perkara mudah. Kalau teman-teman kan banyak denger nih di sosial media, $10 ke $1.000 itu banyak. Modal $10 ke $1.000, wah ceritanya banyak banget tuh di lapangan. Tapi yang modal 10.000 atau yang $100.000 jadi 10 juta pernah nggak denger gitu. 100.000 US gitu ya, jadi 10 juta US gitu. Kurang lebih kan itu cuma sekitar 160 miliar nggak sih? Kan gitu. Pernah denger nggak? Kalau modal kecil itu gede mah banyak banget tuh. $5 jadi 100 gitu kan. Itu kan 2000% kan. Itu ya. Dan terakhir kita ngebahas tentang manajemen waktunya. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman kiranya kan, wah berarti lu harus trading tiap hari dong, tiap jam gitu kan. Jadi kalau kita ngebahas tentang money management lah atau risk management, itu kan hal yang biasa ya dan membosankan bagi saya. Ya intinya itu gitu doang sih. Tapi di sini kita coba perdetail ya. Manajemen waktu seperti apa sih yang saya lakukan untuk mencapai objektif tersebut. Jadi realita di lapangannya nih teman-teman. Realita di lapangannya seperti ini. Semisal ya, pada sore atau malam hari nanti ada sebuah berita ekonomi high impact gitu. Jujur kalau saya pribadi, saya sangat menghindari hal tersebut gitu loh. Kenapa? Ada berbagai banyak faktor. Yang pertama, yang pasti, spread melebar. Yang kedua, terjadi sebuah slippage, adalah sebuah kondisi di mana level stop loss Anda bisa tereksekusi pada harga yang tidak Anda inginkan dan memiliki kecenderungan untuk melebar. Tadinya teman-teman setup stop loss-nya cuma 20-30 pip, karena sebuah ada high impact, stop loss-nya bisa kena 50, 70, 100 pip, itu bukan suatu hal yang tidak mungkin, sangat bisa terjadi. Gitu ya. Dan kemudian, kalau kita sudah mencapai angka yang sudah kita inginkan, ya sudah berhenti gitu loh. Berhenti, Anda harus tahu kapan Anda berhenti. Konsepnya gitu. Untuk teman-teman yang baru gabung, waduh, kalian kayak rada ketinggalan nih. Tapi kita sekarang udah masuk ke manajemen waktunya. Oke, karena faktanya nih, dari apa yang saya alami sendiri, kita itu sering jatuh pada sebuah kalimat, wah sayang banget kalau ini kita nggak ikutan, gitu kan? Ada news apa gitu, wah ini kalau nggak dimanfaatkan sayang banget nih. Duh, pertanyaannya, Anda itu trader apa marketing gitu loh, gitu kan? Pak ini momennya lagi bagus Pak, sayang banget kalau dilewatkan. Kan ada beberapa oknum yang punya kalimat kayak gitu ya, nih kan? Dan dari situlah sumber di mana orang bisa rugi jutaan atau bahkan miliaran, gitu loh. Karena faktor sayang banget kalau nggak ikutan. Itu faktanya gitu. Dan sekali lagi apa? Penyesalan tuh datangnya selalu di belakang, gitu aja sih. Jadi intinya kita jangan pernah sekali-kali kepikiran untuk memanfaatkan volume atau momentum ketika waktu news high impact gitu ya. Itu nggak, jangan lah kayak gitu. Oke, sekarang di slide terakhir saya bakalan share ini. Kenapa ada angka $500 gitu ya? Entah teman-teman bisa lihat atau enggak. Saya mau share slide ini aja sih. Jadi ini hanya untuk membuktikan bahwa setiap kali terjadi sebuah profit $500 atau $1.000 berapapun gitu ya, ya Anda harus berhenti gitu loh. Udah stop aja. Kemudian kalau di situ teman-teman lihat ada angka 29.000, 19.700 sekian dolar gitu ya, atau $10.000, itu adalah sebuah hasil dari profit sharing yang saya lakukan ketika itu. Dan kalau di total mungkin yang kurang lebih sekitar 60 ribuan something lah.
Kayak gitu. Oke. Dan terus disclaimer ya, hasil di masa lalu bukanlah jaminan di masa depan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Kalau mau tanya silakan, monggo. Gitu. Jadi di sini kita hanya coba untuk membukakan sebuah informasi ke teman-teman ya, bahwa caranya itu ada, tergantung bagaimana kita mau fokus melakukannya, ya atau tidak. Dah itu aja sih. Jadi untuk teman-teman yang saat ini lagi merintis juga gitu ya, tidak ada hal yang tidak mungkin kayak gitu. Salah satu faktor kuncinya adalah penghematan, itu aja sih. Jangan terlalu mementingkan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus fokus dengan apa yang kita butuhkan. Dan bagaimana sih cara mencapainya? Apakah mudah? Oh, tentu saja. Enggak. Gitu ya. Sebelumnya terima kasih banget nih untuk teman-teman yang sudah join di pagi hari ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di event berikutnya. Di event berikutnya kita bakalan ngebahas tentang bagaimana cara memilih broker forex secara global. Sama-sama Pak Brian. Oke, sama-sama Pak. Senang bisa sharing-sharing sama teman-teman di sini ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi di webinar berikutnya itu kita ada bagaimana sih cara memilih broker forex gitu ya. Seperti apa gitu nanti kita bakalan sharing banyak di sana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas interaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Maju terus trader dan investor Indonesia. Ciao.